Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang teknik dan instrumen pengumpulan data. Di sini insya Allah akan ada dua kata kunci, teknik dan instrumen. Antara teknik dan instrumen mempunyai hubungan umum dan khusus. Teknik itu lebih umum ya, mencakup apa saja alat, apa saja metode yang digunakan untuk mengumpulkan data. Kemudian instrumen itu sendiri lebih ke spesifikasi dari alat tersebut, lebih khusus ya dalam mengumpulkan data. Baik, lebih jelasnya kita akan lebih masuk ke dalam pembahasan. Kita akan mengetahui di sini ada tata konsep yang sudah disiapkan, bahwa kita melihat dari gambar ini. Ya, dari gambar ini rumusan masalah. Coba teman-teman fokus kepada yang rumusan masalah nomor 1 dan 2, ini rumusan masalah penelitian ya. Calon penelitian. Maka di sini saya katakan bahwa rumusan masalah itu harus dijawab ya. Karena salah satu dari urgensi rumusan masalah itu, rumusan masalah dikatakan menjadi rumusan masalah dalam penelitian bila mana dapat dijawab. Dijawabnya melalui, dulu yang pembahasan sebelumnya kita ketahui, dijawabnya melalui penelitian, dijawabnya melalui data. Nah, untuk memperoleh data, supaya rumusan masalah ini bisa dijawab, maka butuh teknik, butuh instrumen. Ya. Maka dari itu saya tuliskan di bawah sini, untuk mencari jawaban itu, maka butuh teknik. Teknik menjawab, teknik mengumpulkan jawaban. Nah, tekniknya apa saja? Tekniknya ada di sini ya, teman-teman bisa melihat ada wawancara, angket, dokumentasi, dan observasi. Mungkin hanya 4 ini, tapi nanti akan menjadi banyak ketika teman-teman berbicara seputar instrumen ya. Karena wawancara instrumennya banyak sekali, angket instrumennya banyak sekali, dokumentasi instrumennya, spesifikasi dari dokumentasi banyak, observasi juga banyak. Nah, kita akan berbicara selanjutnya. Baik. Hubungan teknik instrumen pengumpulan data dengan rumusan masalah. Yang kita ketahui bersama bahwa yang dinamakan dengan rumusan masalah itu dalam penelitian bisa dijawab ya. Kalau rumusan masalah tidak bisa dijawab, maka itu bukan penelitian. Nah, untuk menjawab rumusan masalah itu membutuhkan sebuah teknik yang tadi saya bilang, atau yang dulu-dulu dari materi-materi sebelumnya sudah sempat disampaikan. Maka membutuhkan teknik atau instrumen. Tapi sebelum kita menjawab seputar teknik dan instrumen, kita akan belajar dulu mengetahui tentang jenis data ya. Data atau jawaban yang dibutuhkan dalam rumusan masalah. Ada 2 di sini teman-teman, data primer dan data sekunder. Data primer itu data yang dilakukan oleh peneliti itu sendiri. Peneliti itu sendiri datang ke tempat penelitian, kemudian setelah itu mendapatkan data-data tersebut dari sumbernya, baik itu kepala sekolah, baik itu siswa, baik itu guru, baik itu cleaning service, baik itu mungkin dokumentasi dan selain sebagainya. Kalau sekunder itu Anda mengutus salah seorang yang mungkin membantu Anda dalam penelitian untuk pergi ke sekolah. Oke, kemudian setelah itu dia mengumpulkan data tersebut. Kemudian data tersebut dilaporkan atau diberikan kepada antum, pada Anda yang sebagai peneliti asli. Atau data-data tersebut sudah ada di sekolah tersebut. Misalkan data profil sekolah, data guru, data siswa, nilai-nilai belajar itu kan sudah ada di sekolah. Kemudian Anda datang ke sekolah untuk meminta. Nah, itu data-data dokumentasi tersebut termasuk dalam ini jenis yang data sekunder. Teknik penelitian teman-teman ya. Di sini mungkin ada eksak dan ada sosial ya. Perbedaannya sangat mencolok sekali. Kalau di eksak itu kita membutuhkan alat-alat yang luar biasa, teknologi yang sangat tinggi. Maka kalau penelitian sosial gampang ya di sini ya. Ada kuesioner, ada wawancara, kemudian ada observasi dan ada dokumentasi. Selanjutnya, metode pengumpulan data seperti yang tadi sudah disampaikan, kita penelitiannya penelitian sosial, bukan penelitian eksak. Maka bisa terangkum menjadi 4, observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi.
Pertanyaan selanjutnya muncul, apakah semua metode ini digunakan dalam satu penelitian? Gitu ya. Atau hanya beberapa saja? Nah, ini jawabannya bisa kembali ke rumusan masalah. Rumusan masalah akan menentukan metode atau instrumen apa yang akan antum gunakan untuk memperoleh data. Berarti tidak semuanya digunakan dalam penelitian itu. Tergantung ya, seperti materi-materi yang sebelumnya sudah kita pelajari. Lihat rumusan masalahnya, kemudian setelah itu cari metodenya yang cocok untuk menjawab atau mendatangkan data untuk rumusan masalah itu. Bisa jadi observasi, bisa jadi wawancara, bisa jadi angket, bisa jadi dokumentasi. Tergantung rumusan masalahnya bunyinya apa. Observasi teman-teman semuanya. Observasi teman-teman mengetahui semua ya. Pengamatan secara langsung. Di sini disebutkan pengamatan secara langsung. Secara langsung itu teman-teman menghadiri, datang ke sekolah, kemudian melihat ya, merasakan, kemudian setelah itu ya menggunakan panca indera yang dimiliki antum, yang dimiliki Anda semuanya untuk mendapatkan data. Baik, prinsip yang harus dipenuhi untuk observasi, satu diantaranya dapat diukur melalui pengamatan. Dapat diukur artinya Anda ketika mendapatkan data melalui pengamatan, maka sudah dikatakan Anda itu sudah melakukan observasi. Kemudian yang kedua, peristiwa yang terjadi itu tertentu teman-temannya. Kalau teman-teman ingin penelitian untuk tahun ajaran 2020 dan 2021, maka Anda datang pada periode 2020-2021. Anda tidak bisa menggunakan periode yang sebelumnya, misalkan 2019-2020, untuk menyelesaikan di tahun ini. Tahun ini kita ketahui bahwa sudah masuk tahun periode 2020-2021. Anda mungkin sudah melakukan observasi, tapi di tahun 2019-2020, apakah itu termasuk valid? Apakah itu termasuk bisa digunakan? Tidak. Ya. Tidak bisa digunakan karena fenomena sudah berubah, SDM sudah berubah, tentunya juga data-data yang akan muncul di situ juga akan berubah sesuai dengan SDM-nya itu. Maka dari itu alangkah baiknya kalau misalnya antum sudah melakukan observasi di 2019-2020, sementara Anda sekarang akan skripsi atau penelitian di 2020-2021, maka lebih baik Anda melakukan observasi ulang. Seperti itu nih. Yang ketiga, kapan dan di mana pengamatan itu dilakukan? Kapan? Perlu dicatat dalam observasi Anda. Kapan Anda melakukan observasi dan di mana? Kemudian berapa lama observasi itu? Jadi, prinsip yang harus dipenuhi ketika Anda sedang observasi itu, siapkan yang pertama ya, tempatnya. Kemudian setelah itu waktunya, berapa lama observasi, 1, 2, 3, atau mungkin 5 kali observasi. Kemudian setelah itu kapan observasi itu dilakukan, observasi pertama kapan, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian periode tertentu, periode kalau dalam penelitian sosial ini, dalam pendidikan mungkin tahun periode ya, periode pendidikan, periode akademik, tahun akademik. Kemudian setelah itu dapat diukur. Yang berikutnya dapat diukur. Artinya dapat diukur adalah tadi yang seperti saya sampaikan, ada data yang berkaitan dengan judul, tema, skripsi, atau tema penelitian Anda. Kalau tidak ada datanya, percuma saja Anda melakukan penelitian, percuma saja Anda melakukan observasi. Yang berikutnya, keunggulan observasi. Berupa catatan dan prosedur mekanik, observasi yang merupakan satu-satunya yang dapat dilakukan. Bisa mencatat, teman-teman ya. Mungkin kalau manual itu mencatat, mungkin yang sekarang sedang kita bisa memanfaatkan teknologi baru, kita bisa memfoto, kita juga bisa merekam video. Itu teman-teman ya. Selain mencatat, Anda bisa memfoto, bisa memvideo. Kemudian Anda bisa melakukan klasifikasi, kemudian menyaring data di rumah nanti. Kemudian data orisinil dan real time.
Di sini teman-teman datanya kan orisinal. Ya, bagaimana tidak orisinal ya? Anda sendiri yang langsung terjun ke sekolah itu dan melihat, mengobservasi. Kemudian setelah itu real time. Real time itu artinya ya memang terjadi ketika itu, pada saat itu ya. Jadi akan sangat valid sekali atau tingkat validitasnya itu sangat bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian setelah itu menghindari penyaringan data. Penyaringan data itu artinya ya seperti angket, wawancara itu mungkin ada beberapa data yang dihilangkan atau tidak ditimbulkan, tidak dimunculkan ketika skripsi di bab 4 ya. Itu akan terjadi. Tapi kalau observasi tidak. Apa yang Anda dapatkan di observasi yaitu data Anda. Maka akan sangat sulit sekali di sini ini ya, pembohongan ya atau penghapusan data itu tidak akan terjadi dalam observasi. Datanya asli dan apa adanya. Ya, tidak bisa disaring, tidak bisa diedit, tidak bisa direvisi, dan tentunya datanya sangat jujur ya di sini. Data observasi. Dapat digunakan studi antar waktu. Dapat digunakan studi antar waktu ini yang mungkin saya belum terlalu berpendapat karena ini saya ambilkan dari buku metodologi penelitian milik Pak Sugiono ya. Penelitian sosial itu kan sifatnya update ya. Maka teman-teman apa salahnya kalau misalkan tadi ya di 2019 dan 2020 tahun ajarannya. Sementara sekarang sudah di 2020 dan 2021. Sudahlah, gunakan saja observasi yang baru pada tahun yang baru ini juga. Adapun observasi yang lama di tahun ini 2019-2020 udah kalian hilangkan dan kalian tinggalkan mencari data yang baru. Tidak mengganggu sumber data ya, responden ya. Di sini responden itu guru, siswa di kelas ya, atau kepala sekolah, Kepsek. Tidak akan mengganggu karena Anda melihat tanpa harus mendekati, bertanya dan lain sebagainya. Anda merekam juga, mereka pun juga tidak akan mengetahui itu. Kemudian yang berikutnya, kelemahan observasi perlu waktu lama dan biaya besar, jelas ya, waktunya lama. Kemudian sulit menentukan kapan peristiwa yang akan diamati terjadi. Sulit menentukan kapan peristiwa. Ya, kalau misalkan peneliti itu tidak jujur, maka dia bisa saja akan memberikan informasi yang berbeda dari yang sebenarnya. Dia mengatakan bahwa saya mendapat data ini di 2020-2021, sementara data yang sesungguhnya didapatkan itu tahun 2019-2020, misal seperti itu. Hanya melihat yang tampak saja. Observasi itu melihat bagian yang nampak saja. Mungkin kita tidak bisa mengetahui ya apa yang ada di balik itu. Beda dengan wawancara. Wawancara mungkin bisa kita tanyakan, mengapa bapak atau ibu melakukan ini, adakah alasan tersendiri, itu mungkin bisa. Tapi kalau observasi kita hanya melihat saja, yang nampak saja. Peneliti tidak dapat mengontrol lingkungan sehingga tidak dapat melakukan eksperimen dampak perubahan lingkungan. Tidak dapat mengontrol ya. Ya apa yang kita dapatkan ya ala kadarnya apa yang Anda lihat di depan mata. Anda tidak bisa mengatur A harus B, harus C, dan seterusnya.